اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua ODOTS oleh Zikrah. Waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan serta keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan hataman Al-Quran. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan hatam Al-Quran dan mengirim doa kepada arwah tersebut dan senantiasa akan dicatat sebagai amal soleh dan menjadi lahan ibadah, sehingga insya Allah kita semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita diketahui bahwa tujuan yang paling utama maksud kegiatan ini adalah sebagai wahana dan sarana untuk ajang bersilaturahmi, bermuwajah, dan sarana untuk menjalin tali persaudaraan dan keakraban di antara kita. Berkaitan dengan acara ini, saya atas nama Ketua ODOTS Hatam Al-Quran akan menyampaikan pesan bahwa momen ini pada intinya adalah pengajian yang dari pembicaraan inti tentu akan mengupas lebih banyak tentang keimanan, termasuk kewajiban kita semua selaku umat Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk turut serta melakukan hal yang terbaik bagi keluarga kita, terbaik bagi masyarakat, terbaik bagi nusa dan bangsa, serta tetap hidup dalam menegakkan agama Islam yang kita yakini. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk ke acara selanjutnya yaitu tausiah singkat yang akan dibawakan oleh teman saya Nazla Aini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Umiyatun selaku penyelenggara ODOJ dan yang saya sayangi dan cintai teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban modern dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah saya yang berjudul Tujuan Hidup. Ketika seseorang yang baru saja melangkah dari rumahnya, tentu dia memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita semua pasti yakin bahwasanya orang yang baru saja keluar dari rumahnya, tapi tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh dari impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan jauh tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting bagi seorang hamba untuk mengetahui apa tujuan sebenarnya dia hidup. Ketika dia sudah tahu apa tujuan sebenarnya itu, maka dia akan melakukan aktivitasnya searah dengan tujuan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Nah, inilah teman-teman, inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk menghambakan diri pada Allah, untuk beribadah pada Allah karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, dan Allah juga yang telah mengatakan pada kita bahwa Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah padanya. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, "Ayah sabul insanu ayat rokasudah." Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira bahwa dia hidup di dunia ini akan sia-sia? Jawabannya adalah tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan mereka hidup, makan, minum, memuaskan syahwatnya, lalu mati begitu saja? Tidak. Manusia lebih mulia dari semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah pada Allah SWT. Dan dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah ketika memberitahukan kepada manusia bahwa Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah padanya, Allah juga memberikan rambu aturan kepada manusia dengan siapa dan dengan apa dia beribadah pada Allah SWT. Nah, inilah teman-teman suatu hal yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya. Bahwasanya kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah pada Allah. Jadi, mulai sekarang marilah sama-sama kita melangkahkan kaki kita menuju satu tujuan, yaitu untuk beribadah pada Allah. Marilah sama-sama kita menelusuri jejak dari Rasulullah SAW dalam beribadah pada Allah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dalam husnul khatimah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah. Acara selanjutnya yaitu bimbingan dan pengarahan dari guru bidang studi kita kepada Umi Atun. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua OSIS kita Mal Winsu ya, Ananda kami Rangga apa namanya? Abdur Rangga Hasibuan, ada mana? Ya, Abdur Rangga Hasibuan. Yang saya hormati Ketua ODOS kita, Al Ustadz kita Jikra Albi Isad. Yang saya hormati Sekretaris ODOS kita Najwa Arisa. Yang kami hormati Bendahara Pela Mah Yuri, ya, biar ngapal nama lengkap kan. Yang saya muliakan juga kameramen kita Bapak Indra Rusdiansah, luar biasa. Nah, istimewa ya penceramah kita minggu yang lalu dan minggu hari ini, pembawa doa kita juga, kita semua yang hadir peserta ODOS yang Umi banggakan. Semoga kegiatan kita ini menjadi salah satu amal yang mengundang kita menaiki karpet merah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak Umi sekalian, terima kasih. Kita sudah 3 kali ya, 3 kali kita ODOS, khataman, perkembangannya itu luar biasa. Laksana tangga cek gitu, jadi nggak lagi manual. Nah, jadi Umi tinggalkan sudah terjadi. Jadi walaupun saya misalnya ada kegiatan lain, tapi bagaimana kegiatan ini yang saya pertanggungjawabi dengan ide bersama terlaksana dengan damai, namanya pelimpahan. Nah, jadi kita begitu. Nah, jadi kalau teman-teman kata hari ini banyak permisi, barangkali juga kepingin dengan kita, tapi mungkin dia ada urusan, ada ini, ada bantu orang tua, nggak bisa. Jadi kita harus bersyukur. Kita bisa sehat lalu sempat. Umi pun kejar sana, kejar sini, kejar sana. Kan nggak mungkin lah Umi ceritakan juga ini nenek udahlah sana kejar sana. Tapi pikiran kita, hati kita. Jadi ada 2 persoalan. Ketika suatu pekerjaan itu kalau udah dengan senang dan bahagia. Kalau kita bahagia sudah pasti kalau kita senang belum tentu bahagia. Kalau senang mungkin karena jalan-jalan kita senang, habis itu nanti kita balik suntuk. Tapi kalau kita bahagia udah pasti senang. Kalau anak-anak Umi senang sama bahagia mana lebih tinggi? Bahagia. Kalau bahagia ini dapat 2 balasan, balasan di dunia dan balasan di akhirat. Kalau hanya senang itu ya di dunia aja. Misalnya, yuk makan-makan yuk, kita ngumpul lah kan. Wah enak ya nyanyi-nyanyi misalnya. Senang aja, habis itu nanti banyak masalah. Tapi kalau kita bahagia, di dunia pun dapat balasannya, di akhirat lebih banyak. Kalau urusan dunia biasanya banyak peminatnya, nggak usah heran. Tapi kalau urusan akhirat biasanya nggak banyak, hanya orang-orang pilih. Mudah-mudahan kita di antara pilihan itu. Walaupun tidak mengatakan orang yang lain itu tidak pilihan, tapi biasanya begitu. Jadi kita harus saling menguatkan, saling mensupport, saling mengoreksi. Kan orang yang berakal itu kalau kita koreksi dia akan mencintai kita. Anak-anak Umi sudah di level itu. Jadi udah nggak ada lagi tempat sakit kalau dikritik dengan cara yang baik. Baik. Udah mulai bagus. Jadi besok penceramahnya lagi minggu depan. Ketua sekretaris bekerja bendahara. Jangan hanya nama kita. Jangan hanya nama. Nah, kalau gitu bendahara, Umi kita buat infak ya Umi seikhlasnya. Gopek terkumpul 2.000. Kita sedekahkan 2.000 di masjid atas nama ODOS kita, pahalanya sampai akhirat. Sementara biaya-biaya kita nanti 5.000 percuma entah apa-apa belum dihitung. Nah, itu misalnya ide bendahara lah itu contoh. Bagaimana ya Umi? Yang penting tidak memberatkan, tapi membawa keberkahan, berkelimpahan keberkahan. Nah, jadi kalau siapa tahu kan buat ini, tahu menyumbang gopek, ada gopek, entah 1.000 kan nggak tahu kita ininya. Nah tuh ini. Selanjutnya udah bagus. Jadi doa-doa itu tadi memang kita perasaan bisa. Pas kita praktek masih ada koreksian.
Makanya kita praktek itu masa sekolah. Nanti udah tamat di masyarakat, dan ini main. Nah, nanti kalau kalian udah bertua kayak Umi nih wirid, suruh doa bontot 2. Rezeki enggak itu? Nah. Padahal doa itu Allahumma ighfir lana dzunubana, tapi karena bagus. Umi, ibu, ustazah, padahal enggak ustazahnya, Pak. Ustazah, besok di rumah saya, ustazah doanya ya. Karena berkualitas doa kita tadi, orang terus minta, publik tadi, masyarakat. Kan nggak mungkin kayak ibu ini belajar lagi kan, ingatan pun udah kayak mana. Sekarang ini belajarnya, pas dikoreksi udah bagus gitu. Nah itu, banyak orang yang pandai ilmunya, tapi ketika disuruh ngelak dia, karena nggak biasa. Apa, grogi lah, hilang itu hilang. Tapi kalau kita sudah biasa, anak-anak Umi ini nanti udah bisa ini. Jadi sekarang kita laksana nimba ilmu. Sekarang ditimba airnya penuh, timba lagi penuh, timba lagi penuh. Nanti kalau sudah tamat kita, air kita sudah jangan kita udah tamat kosong lagi timbanya. Jadi orang minta air, timba kita banyak. Ijazah SMA, ijazah ini, timbanya banyak. Tapi orang minta air kosong semua timbanya. Kita biar timba kita kecil tapi padat, airnya banyak, jernih, manis pula kalau diminum. Iya kan? Nah, jadi kita harus banyak belajar. Belajar itu ya capek lah memang. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian harus capek-capek. Padahal lo yakin di rumah nih, ada kerjaan belum siap, cucian enggak siap, ini apa. Tahu Mi, sama kita kan? Tapi kita berjuang. Pertama takut nak marah umiatun. Ngeri kalau umiatun gitu. Tapi kalau kalian tahu yang sebenarnya saya berbeda sekali dengan yang di sekolah. Kita harus pandailah bermain peran, jangan artis saja yang pandai. Daya Naomi ya, pokoknya salam salut. Nah, jadi nanti hari ini kita bekerja, ketua anggota juga ada ide kita kasih sama anggota ya. Minggu depan kita robah posisi lagi. Gimana kalau kita di Masjid Unimed? Di Masjid Unimed. Boleh di luar nanti. Taruh sini aja, kita jalan. Jadi kita kan ke sana berbeda, kan memanfaatkan alam dekat kita tanpa ongkos tambahan, bergerak kaki kita. Jadi kita Masjid Unimed, permisi nanti Pak, kami mau khataman, kami sekolahnya di sana, pindah-pindah. Kalau permisi kita sama, kalau ada nanti penjaganya, supaya dia nggak nganggap kita ngapain gitu buat gerakan baru. Oke, ketua lah hitung lobinya, pengurus, ya kan? Iya kan? Jadi kita memanfaatkan lokasi. Jadi setiap cocok ketua OSIS cocok. Kan enak. Jadi maksud Umi biar nanti kita shooting ada beda latar-latarnya beda-beda ya kan. Kita di sini. Nanti balik lagi kita sekolah kita atau gimana ya. Itu harus bervariasi setiap hari. Jadi idenya jangan dari Umi aja. Dari Fauzan, dari Indra, dari Andrian Radit, jadi dari ide kita semuanya. Nah, terus ya bertukar lagi ya, jangan itu aja. Kita harus pandai maju sama maju, sama-sama cerdas, sama-sama beriman, sama-sama berkualitas. Kita sama, kita bersaudara. Nah, baik. Selanjutnya ini cocok, ini kita nih mau Ramadan. Jadi nanti Ramadannya kita buka bersama puasa. Iya. Nanti di rumah Umi aja. Di rumah Umi aja. Nah, di antara kita ada nggak bawa jualan ke sekolah? Kita jual apa kayak gitu. Yang peserta ODOC ini. Jadi minggu depan siapa nanti Umi? 1 orang 2.000. Umi kasih biaya snacknya. Siapa yang mau masak kue harga 1.000 lah pula. Harga 1.001. Nanti kita list yang hadis. Jadi kalau 15 orang 2 potong lah. Gak apa-apa lah, 2 potong 1 orang. Tapi yang buatnya kita. Kalau ada dari kita yang jualan, kita beli. Jangan dulu kita ke warung sebelah gitu. Namanya memajukan perekonomian anggota. Ya boleh. Ini Umi dulu. Besok kan yang lain lagi. Kan kita gitu. Ini besok minggu depan tapinya.
ini nggak sempat lagi, tepungnya di mana? Katanya nih. Minggu depan siapa yang mau masak kuenya? Jadi 1 orang 2 biji, harganya 1.000. Nanti Umi yang membayarkannya untuk minggu depan di Unimed. Biar ada snack kita gitu. Ecek-eceknya kita inilah. Ada snacknya. Nanti kalau siapa yang berimpak minggu depannya lagi. Jadi kok semua besok minggu depannya nggak ada gitu. Jadi kita sedikit, tapi kita mengerjakan yang sedikit, tapi kita dibalasnya sama yang kuasa aja. Kalau misalnya anak Umi buat mak Umi yang balas kan sedikit kan. Kalau manusia yang balas sedikit kan. Tapi kalau Allah yang balas, wih, berkelimpahan. Jadi kita jangan berharap sama balasan tapi sama siapa kita berharap balasannya? Allah. Harus kita pikirkan kehidupan kita sampai alam akhirat. Bayangkan kita ngasih sepotong kue, kalau kita sedekah sama ahli Quran, wisda, pahalanya itu berlipat-lipat. Khairun nas man ta'allamal Quran 'allamah. Apa artinya itu? Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau sudah ahli Quran, kalau bersedekah, ahli Quran lah duluan. Nah, tapi bukan berarti hanya ahli Quran yang boleh sedekah, enggak. Boleh sama orang lain yang enggak kenal boleh. Tapi kalau ada kita, keluarga kita di sini, enggak usah cari-cari kemana nyalurkan sedekahnya. Buat ongol-ongol. Beli tepungnya ongol-ongol. Umi awak buat ongol-ongol ya Mi. Enak enggak enak kue Thailand, enak enggak enak ditelan misalnya. Nah kue Thailand dibuatnya modal 10.000 kan. Dibuatkannya jam 8. Dah. Tapi kita makannya ahli Quran, baca Quran. Ya Allah, kita doakan lagi, berdoa kita. Rasa Umi nanti kita pun tambah, itulah datang bahagia. Kebahagiaan itu datang karena dibuat. Karena dibuat. Kalau ibu sih gitu. Jadi ibu bahagia aja, marah-marah sama murid pun bahagia. Nyenyak tidurnya malam. Gitu. Ya. Nah, ya itu. Jadi maksudnya kita harus ingat, karena kita apa yang kita buat hari ini sebenarnya untuk kehidupan kita nanti. Nah, tentunya kita di dunia nanti pasti berbalas sedikit, balasan yang banyak di akhir. Nah, jadi minggu depan itu kita di Masjid Unimed. Anak Umi jangan tunggu Umi, kita bergerak jangan menunggu orang lain. Jadi kita bergerak bersama. Kamil menunggu Umi. Ide apa ya? Ide apa boleh? Idenya dikeluarin ya anak-anak Umi ya. Nah teman-teman yang lain kita motivasi juga. Datanglah woi gitu. Oke? Tapi memang jarang itu di mana-mana. Kalau ada urusan akhiratnya peminatnya memang sedikit. Memang begitu. Jadi nggak usah dianggap kita nggak ini, nggak maju kalian kan nggak banyak. Bukan persoalan banyak sedikitnya nggak datang. Nah, tapi kita terus bergerak sekalipun hanya beberapa orang sampai nanti orang merasa nggak apa ya, rugi rasanya tidak ikut. Nah, tapi perkembangan tahap itu. Belajar dari hal yang kecil. Mungkin itu aja yang hari ini. Terima kasih anak-anak Umi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, hidayahnya, keberkahannya, baik bagi kita, orang tua kita dan saudaranya. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik, juga termasuk Umi. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.